Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang jemaah Jumat, para undangan Allah yang berbahagia. Puja, puji dan syukur, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang yang bertakwa secara hakiki. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dicintai Allah. Ayat yang kita bacakan tadi sangat akrab di telinga kita. Ayat ini menceritakan begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Menurut ulama-ulama tafsir, ada dua asbabun nuzul dari ayat tersebut. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar orang berdoa dengan suara yang sangat keras. Sehingga Rasul agak marah dan berkata, apakah dikiranya dia berbicara dengan zat yang tidak mendengar? Artinya bermohon kepada Allah itu jangan memeki-meki. Allah itu mendengar. Jangankan yang kamu ucapkan, yang ada di ceruk-ceruk sanubari yang paling dalam jiwamu, Allah tahu. Asbabun nuzul yang kedua,
Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh? Kalau dia dekat, biar kami berbisik bermohon kepadanya. Kalau dia jauh, kami bisa berteriak memanggilnya." Rasul diam. Maka turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya padamu ya Muhammad tentang diriku, jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadamu. Oleh karena itu, lakukan semua perintahku, tinggalkan semua laranganku, dan berimanlah kepadamu. Dengan cara seperti itu, kamu akan mendapat petunjuk. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dicintai Allah. Orang sering menganggap remeh doa. Padahal di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengingatkan bahwa doa itu senjata super canggih yang dimiliki oleh umat Islam. Kalaulah doa itu makbul, tidak ada sekat yang bisa memutuskan antara permohonan orang berdoa dengan jawaban Allah kepadanya. Doa yang mustajab itu melipat jarak sedemikian pendek antara makhluk yang berdoa di bumi dengan kekuasaan Allah yang ada di arasy-Nya. Begitu hebatnya doa. Orang yang berdoa, sesungguhnya mereka yang sadar sesadar-sadarnya bahwa dia bukan siapa-siapa dan dia tidak memiliki apa-apa, karena segala sesuatu itu sesungguhnya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka kita disuruh berdoa agar sifat sombong yang menganggap kita mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri itu luntur dari jiwa kita. Sebab kalau orang sudah merasa dia mampu melakukan tanpa pertolongan Allah, dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Doa sangat penting sebagai bukti kalau kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Pada sisi lain, kehidupan manusia itu tidak akan pernah sunyi dari ujian dan cobaan. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin kuat pula cobaan yang datang. Angin-angin cobaan itu persis seperti badai yang mengasak, mengusik dan mengoyangkan pokok-pokok kayu yang tinggi. Artinya semakin tinggi pokok kayu, semakin kuat pula badai yang menerpanya. Maka semakin kuat keimanan seseorang, semakin tinggi pula cobaan yang akan diterimanya. Kalau tidak mau diuji, tidak mau dicoba oleh Allah, itu sama saja menjadi rumput-rumput di padang pasir, rumput-rumput di padang tandus yang tidak punya harga apa-apa. Maka dia tidak diusak-asik oleh angin, sebab dia menurut angin tidak punya kedudukan yang layak untuk diuji. Siapa di antara kita yang tidak punya cobaan? Para suami kadang-kadang berupaya sekuat tenaga
untuk istiqomah di jalan Allah. Begitu di rumah, istri tidak sejalan dengan kita. Kadang suami istri sama-sama istiqomah, anak-anak bersimpang jalan dengan kita. Kadang-kadang keluarga kita oke, tapi keluarga yang lain bermasalah. Yang mau tidak mau, kita juga harus memikirkannya. Itu baru urusan keluarga, lain lagi urusan masyarakat, urusan bangsa, urusan negara, bahkan urusan agama. Ada orang yang tegar, dia mampu menghadapi tantangan itu dengan kekuatan batinnya. Tapi terlalu banyak orang yang tidak mampu untuk menahannya sendiri, sehingga dia memerlukan pengaduan kepada orang lain. Tapi ada kalanya permasalahan hidup kita itu tidak mungkin pula kita ceritakan kepada orang lain. Sementara kalau kita simpan-simpan, itu akan menjadi penyakit. Jawabannya, kepada siapa kita akan labuhkan semua permasalahan hidup yang tidak mungkin kita sampaikan kepada orang lain? Maka tentu hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita labuhkan semua permohonan. Hanya kepada Allah kita adukan semua permasalahan. Mengadukan keluh kesah jiwa, menyampaikan permasalahan hati kepada Allah, Tuhan yang maha sempurna. Itulah yang disebut dengan doa. Maka sholat itu sendiri pun pada hakikatnya adalah doa. Sebab dalam bahasa Arab, as-sholah lughatan ad-doa. Sholat itu secara bahasa bermakna doa. Maka kita harus akrab dengan Allah di malam-malam yang gelap, di malam-malam yang sunyi, di malam-malam yang sepi. Ketika orang terlena, kita bangun. Ketika orang bermimpi, kita berwudu. Ketika orang terbuai dalam tidurnya, kita ruku dan sujud. Ketika orang tidak berbuat apa-apa, di malam-malam itu kita angkatkan tangan ke langit, kita ceritakan kepada Allah apa yang tidak mungkin kita sampaikan kepada manusia. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksarud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam sholatnya. Pada waktu itu eratkanlah, banyakkanlah berkomunikasi dengan Allah Zul Jalali wal Ikram. Apakah setiap doa kita itu akan dikabulkan Allah? Pasti. Allah sendiri menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku pasti akan menjawab doa-doamu itu. Akan tetapi tentu ada syarat-syarat yang mesti kita lakukan agar doa kita diperkenankan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha suci akan mengabulkan doa kita, sementara ketika kita berdoa kita masih bergelimang dengan dosa-dosa? Bagaimana mungkin Allah yang menjadi tautan hati kita akan mengabulkan doa hambanya, sementara kita ketika berdoa sedang memutuskan hubungan silaturahim kepada hamba-hamba Tuhan yang lain? Ada syarat-syarat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi intinya doa seorang hamba kalau dilakukan dengan penuh kehusukan, disampaikan dengan penuh pengharapan,
menyempurnakan syarat-syarat doa agar dikabulkan oleh Allah. Allah pasti akan mengabulkannya. Hanya saja cara Allah mengabulkan doa kita itu berdasarkan ilmu Allah yang azali, metode penerimaan doa yang bagaimana yang cocok untuk setiap hamba yang berdoa. Ada kalanya doa itu directly approved, langsung dikabulkan Allah. Karena menurut ilmu Allah, kita memang layak menerima balasan seperti itu. Seperti doa Nabi Isa alaihissalam dikepung oleh orang Yahudi, naik ke atas bukit, dikejar ke atas sehingga sampai ke puncak. Mau naik ke atas sudah awan, mau turun ke bawah tentara-tentara musuh menyerang. Berhari-hari dikepung, tidak bisa kemana-mana, perbekalan habis, air yang diminum pun tidak ada. Pada waktu itu di ujung pengharapan, Nabi Isa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, tolong turunkan hidangan dari langit," yang kita kenal dengan istilah Al-Maidah, yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa dan pengikut setianya. Begitu selesai berdoa, hidangan itu pun sampailah ke depan Nabi Isa dan para sahabatnya. Artinya ada kalanya kita berdoa, begitu kita selesai berdoa, dalam waktu yang singkat doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya doa itu dikabulkan, tapi indirectly Allah kabulkan, memerlukan waktu yang panjang. Karena menurut ilmu Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Tuhanku, tolong kau anugerahkan aku anak yang soleh. Berapa lama dia berdoa? Menurut sebahagian tafsir, 80 tahun dia berdoa. Tidak pernah alfa, tidak pernah lelah, tidak pernah berprasangka buruk dengan Allah. Setelah 80 tahun, fabasyarnahu bighulamin halim. Baru Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim dengan lahirnya anak yang ditunggu-tunggu, yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Berpuluh tahun berdoa, barulah lahir Nabi Yahya. Doa dikabulkan, tapi memakan waktu yang panjang. Ada kalanya Allah mengabulkan doa kita, tapi diganti Allah permintaan kita dengan pemberian Allah yang lain, yang menurut Allah pemberian yang diberikannya itu lebih cocok untuk kita dibandingkan dengan permohonan kita kepada Allah. Ada orang yang berdoa, "Ya Allah, mudahkan rezekiku." Rezekinya biasa-biasa saja, tapi badannya sehat. Allah ganti rezeki yang bersifat materi dengan rezeki yang bersifat kesehatan. Kenapa demikian? Karena menurut Allah, orang seperti kita sehat itu lebih baik daripada kaya. Ada orang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang banyak rezekinya, banyak hartanya." Tapi Allah tidak berikan itu. Diberikannya kita anak-anak yang soleh, yang hidup sederhana tapi berbakti kepada orang tua. Setiap kita datang berjumpa dengan dia, sejuk hati kita, tenang jiwa kita. Mana yang kita pilih? Dapat anak kaya raya, begitu kita jumpa dengan dia, terasa seakan-akan kita makan hati bau lam jantung. Menurut Allah, ini yang baik untuk kita. Maka digantikan Allah doa kita dengan sesuatu yang lebih baik menurut ilmu Allah. Yang keempat, Allah tidak kabulkan doa kita langsung.
Allah tidak kabulkan doa kita dengan memerlukan waktu yang panjang, tidak langsung. Allah tidak gantikan doa kita dengan sesuatu yang dianggap Allah lebih baik untuk kita. Tapi setiap kita berdoa, Allah gugurkan satu demi satu dosa-dosa kita. Ad-du'a kifarah. Doa pada waktu itu sudah menjadi alat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tanpa kita sadari, setiap kita berdoa, gugurlah dosa-dosa dari sanubari kita. Ini rahasia doa yang luar biasa. Doa adalah jembatan emas antara hamba dengan Tuhannya. Ketika pintu-pintu di bumi tertutup, yakinlah pintu di langit tidak akan pernah tertutup. Jangan putus asa. Allah lebih cinta kepada kita melebihi cinta kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.